teman-teman semua, perkenalkan nama saya Albert Sakaroni Tojotalo. Saya mahasiswa kelas B semester 1, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, yaitu di mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya, misalnya sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar-benar diimplementasikan? Solusi yang akan saya tawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah saya akan mengingatkan mereka bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan kita. Terbukti lewat Sumpah Pemuda pada ayatnya yang ketiga, di mana para pemuda menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Memang tidak salah jika kita mau belajar bahasa asing, namun kita sebagai pemuda Indonesia, kita harus mengingat bahwa bahasa Indonesia ini diperjuangkan dengan darah dan air mata. Lalu kita sebagai pemuda mempunyai tugas untuk menjaga dan menjunjung tinggi kedudukan bahasa Indonesia. Karena jika bukan kita yang menjaga kehormatan kedudukan bahasa Indonesia, maka siapa lagi? Pertanyaan kedua, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Yang saya akan lakukan adalah saya akan menegur mereka, tapi saya juga akan memperhatikan norma kesopanan agar di saat saya berpendapat, lawan bicara saya dapat menerima pendapat saya. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya bahwa dalam berkomunikasi kita harus memperhatikan ragam bahasa karena setiap lawan bicara kita mempunyai pandangan yang berbeda-beda, sehingga kita perlu menyesuaikan ragam bahasa yang kita pakai dalam berkomunikasi. Namun, jika pendapat saya membuat mereka beranggapan bahwa saya ini sok pintar, maka saya akan membela diri saya dengan berkata bahwa saya hanya ingin membenarkan cara Anda dalam berbicara. Pertanyaan ketiga, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik? Jadi, saya akan berusaha untuk memahami makna dari kata atau kalimat tersebut sesuai dengan jalan cerita dalam bacaan tersebut. Contohnya, pada malam hari kami pergi ke bioskop. Tentu, di saat membacanya, kita akan langsung berpikir bahwa kata makam tersebut adalah kata malam yang ditulis salah oleh penulis. Dan sebagai pembaca, maka saya juga akan menyarankan penulis untuk menjadikan EYD sebagai acuan dalam menulis, karena kesalahan-kesalahan kecil seperti ini akan membuat karya kita menjadi sepi peminat karena rendahnya kualitas bahasa yang digunakan. Pertanyaan keempat, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai dengan alasannya masing-masing. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi, yaitu kebenaran, ketepatan, dan kelaziman. Kata-kata yang termasuk kata yang salah adalah amandemen, yang seharusnya amendemen, balsem yang seharusnya balsam, goa yang seharusnya gua, hierarki yang seharusnya hierarki,
higienis yang seharusnya higienis, insyaf yang seharusnya insaf, kuisioner yang seharusnya kuesioner, lobang yang seharusnya lubang, pedis yang seharusnya pedas, ranking yang seharusnya ranking, toge yang seharusnya tauge, terlentang yang seharusnya telentang, tape yang seharusnya tapai, spray yang seharusnya spray, dan reumatik yang seharusnya rematik. Kata-kata tersebut dikatakan salah karena tidak sesuai dengan KBBI dan juga masih dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. Kemudian 3 kaidah bentuk dan diksi. Yang pertama adalah syarat kebenaran, yaitu penggunaan kata yang benar yang mengikuti kaidah tata bahasa atau sesuai dengan morfologi dan sintaksis. Contohnya, mengait dan bukan mengkait. Yang kedua adalah syarat ketepatan, yaitu kata yang dapat mengungkapkan informasi sesuai dengan gagasan pemakai bahasa. Contohnya, perhiasan itu terbuat daripada emas. Di sini kata pada dihilangkan sehingga dirubah menjadi kalimat perhiasan itu terbuat dari emas. Yang ketiga, syarat kelaziman, yaitu penggunaan bentuk bahasa tertentu yang pemakaiannya yang berulang-ulang. Contohnya, selamat malam lazimnya digunakan dari jam 18.30 ke atas. Pertanyaan kelima, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi yang efektif, disertai dengan penjelasannya. Kalimat yang pertama yaitu, kemarin banyak para karyawan yang melakukan demonstrasi. Kalimat di atas dikatakan tidak efektif karena kata banyak dan para mempunyai makna yang sama, yaitu lebih dari satu, sehingga kata para harus dihilangkan dan menjadi kemarin banyak karyawan yang melakukan demonstrasi. Kalimat yang kedua, semua orang tahu bahwa air laut rasanya asin. Kalimat ini tidak efektif karena kata tahu adalah kata yang tidak baku dan seharusnya diubah menjadi tahu sehingga menjadi kalimat semua orang tahu bahwa air laut rasanya asin. Kalimat ketiga, sejak dari kemarin dia hanya diam saja. Kalimat ini tidak efektif karena kata dari tidak tepat ditulis karena memiliki makna yang berbeda, sehingga kata dari harus dihilangkan dan menjadi kalimat sejak kemarin dia hanya diam saja. Kalimat yang keempat, hadirin serentak berdiri ketika mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalimat ini dikatakan tidak efektif karena kata hadirin dan mereka merupakan satu subjek yang sama sehingga diubah menjadi hadirin serentak berdiri ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalimat kelima, para tamu-tamu dimohon berdiri. Kalimat ini dikatakan tidak efektif karena menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak, yaitu pada kata tamu-tamu sehingga diubah menjadi para tamu dimohon berdiri. Sekian jawaban UTS saya. Terima kasih telah menonton.